Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Muhammad Syarul Fitra dari jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang negosiasi. Sebelum kita lanjut, klik like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian agar kita dapat berbagi ilmu yang bermanfaat. Negosiasi yang baik dan efektif ialah negosiasi yang didasarkan pada data fakta yang akurat dan faktual, sehingga setiap argumen dan hendaknya tidak terlepas dari fakta yang ada. Di samping itu, harus ditopang dengan negosiator yang handal dan profesional, yang memahami tujuan negosiasi dilakukan dan mempunyai daya kemampuan optimal dalam menemukan solusi terhadap masalah yang dihadapi dan terhindar dari kemungkinan deadlock. Negosiasi menurut Hayes. Menurutnya, negosiasi ialah sebuah proses menghasilkan keputusan bersama di mana orang-orang dengan tujuan atau keinginan yang berbeda berinteraksi dengan tujuan untuk menyelesaikan perbedaan-perbedaan tersebut. Model dalam negosiasi terbagi menjadi dua. Yang pertama, target. Ketika orang-orang mulai bernegosiasi, maka umumnya memiliki beberapa ide mengenai level keuntungan atau pada bisnis untuk tujuan yang mereka harapkan dapat tercapai. Yang kedua, limit. Pada sisi lain, mereka juga memiliki ide tentang tingkat keuntungan paling rendah atau batas terendah pencapaian yang menjadi patokan minimal agar kesepakatan negosiasi dapat diterima. Penyelesaian hanya dapat dicapai ketika ambang batas minimal pencapaian dari tiap-tiap pihak yang dibawa ke proses negosiasi bertepatan atau cocok satu dengan lainnya. Selanjutnya, karakteristik negosiasi. Yang pertama, melibatkan pihak-pihak yang mewakili diri sendiri, organisasi, atau perusahaan. Yang kedua, mengandung konflik sampai terjadi kesepakatan. Yang ketiga, mengedepankan tawar-menawar maupun tukar-menukar. Yang keempat, menggunakan tatap muka, bahasa lisan, gerak tubuh maupun ekspresi. Yang kelima, berhubungan dengan keadaan di masa depan atau sesuatu yang belum pernah terjadi dan diinginkan terjadi. Selanjutnya, prinsip-prinsip negosiasi, yakni memisahkan perasaan pribadi dengan masalah yang sedang dihadapi, tidak fokus kepada posisi tetapi pada kepentingan, menyusun alternatif pilihan sebelum memuat keputusan akhir, karismatik, vokal yang terdengar meyakinkan pada saat negosiasi. Selanjutnya, unsur-unsur dalam negosiasi terbagi menjadi 4, yakni yang pertama, ketergantungan dalam suatu tingkatan antara pihak-pihak yang terlibat. Yang kedua, ketidaksepakatan atau konflik, baik konflik yang nyata atau yang tersembunyi. Yang ketiga, interaksi yang oportunistik. Setiap pihak punya keinginan untuk berusaha mempengaruhi orang lain. Yang keempat, kesepakatan atau deal.
Ada dua jenis negosiator. Yang pertama, value climbers, yakni negosiator yang menganggap bahwa negosiasi adalah proses pertikaian sehingga berupaya untuk memperoleh kemenangan sebanyak-banyaknya. Yang kedua, value creators adalah negosiator yang menginginkan keuntungan bagi semua pihak dengan menciptakan nilai tambah dalam bernegosiasi. Negosiasi akan efektif apabila yang pertama, kemauan. Mau menyelesaikan masalah dan bernegosiasi secara sukarela. Yang kedua, kesiapan, yakni siap untuk melakukan negosiasi. Yang ketiga, kewenangan, yakni mempunyai wewenang mengambil keputusan. Yang keempat, keseimbangan kekuatan, memiliki kekuatan yang relatif seimbang sehingga dapat menciptakan saling ketergantungan. Yang kelima, keterlibatan seluruh pihak terkait, dukungan seluruh pihak terkait dalam proses negosiasi. Selanjutnya, holistik, pembahasan permasalahan secara menyeluruh. Selanjutnya, komunikasi dan rasa percaya antara sesama pihak masih ada. Selanjutnya, sengketa tidak terlalu bertele-tele. Yang terakhir, tanpa prasangka. Segala komunikasi atau diskusi dalam rangka menyelesaikan sengketa tidak dapat sebagai bukti. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian agar kita sama-sama mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.